social distancing. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang, Ya. perkenalkan nama saya Lili Kurniawan. Ini teman-teman saya dari kampus Kristen Nusantara Tangerang ingin meminta izin membuat edukasi, sosialisasi dan advokasi bahwasanya kita dari mahasiswa Kristen Nusantara Tangerang ingin mengadakan kegiatan PPL. Ingin nanya-nanya masalah proses pengelolaannya dan dampak dari pembuangan yang kagak bisa didaur ulang itu bagaimana, prosesnya seperti apa, seperti itu Bapak. Bisa kami tahu Bang, memberitahukan gitu mulai dari dasarnya hingga daurnya gitu Bang. Oh iya bisa. Cara-caranya gitu. Paling kita di sini kan pengepul barang-barang yang bisa barang-barang daur ulang dan non daur ulang. Dari kita mulai belanja barang-barang dari warung ke warung atau dari perorangan yang jual barang-barang bekas ke kita. Nanti kita di sini kita olah lagi seperti kita sortir dari jenis-jenis plastiknya, jenis-jenis bahan-bahannya kayak kardus segala macam. Dan nantinya kita bakal di packing ulang lagi dan kita kirim ke pengolahan. Kita langsung Bang Oh iya boleh. ke Ya. Ini ada contoh sampah yang masih perlu diolah lagi. Kan dalam sampah-sampah rumah tangga ini di sini ada macam-macam sampah daur ulang seperti di sini ada plastik daun, lihat ya. Ini kan macam-macam juga jenisnya nih. Iya. Terus di sini ada botol-botol bekas juga. Terus kardus-kardus dan dari styrofoam sampai besi-besian di sini ada. Yang nantinya bakal kita olah lagi satu persatu untuk kita daur ulang lagi ke pengolahan. Ini selanjutnya. Pak, buat masalah styrofoam ini masih bisa didaur ulang? Masih bisa. Semua pun ada prosesnya lagi. Prosesnya. Dan ini dari dasarnya dulu nih, Ini tempat kan sampah rumah tangga nih. Iya. Sampah-sampah yang biasa orang buang kita kumpulin lagi untuk nantinya kita sortir lagi dan kita daur ulang lagi ke peleburannya gitu. dan peleburannya itu di mana ya Pak ya? Setiap pabrik-pabrik yang butuh Gitu. kayak pabrik-pabrik mainan, pabrik tali, pabrik karung, Oh iya. daur ulang. Bakal klasifikasiin satu-satu dari barang-barangnya kayak di sini ada Apa itu plastik apa? plastik polyester. Ini kan biasa buat ngikat-ngikat barang-barang bertona seberat gitu kan. Sama di situ ada plastik-plastik PP, plastik aqua dan sampah-sampah yang biasa orang buang sih. Setelah disortir begini ke proses gimana? Kita langsung buang ke pengolahan kayak pabrik kayak misalnya ke plastik nih, ke peleburan plastik buat dicetak lagi jadi produk. Tergantung permintaan pabrik, biasanya sih kita bersihin lagi setelah disortir, dikasihin satu persatu, kita bersihin lagi sebelum dikirim. Kalau buat pencucian paling nggak semua barang ya, kayak misalnya ada beberapa barang-barang yang emang kotor banget. Bisa betul, saya juga kan ada kolam pencucian juga. Dulu kalau misalnya gilingan itu sih nggak ada. Iya, ini contoh dari karung-karung kotor yang masih banyak debu-debunya, banyak tanah-tanahnya. Jadi kita cuci buat ngurangin berat kotornya. Berarti ini masih manual atau gimana? Masih manual kita. Masih manual ya. Cuci pakai tangan. Banyak tanah-tanahnya yang nempel-nempel di karung tuh. Jadi dibersihin semua ya Jadi kita tanah-tanah harus gitu ya. turun-turunin tanah-tanahnya kan untuk ngurangin berat kotor supaya nanti di pabrik Lebih cepat gitu ya Iya. prosesnya ya. Lu ke sana nih. kan ada yang lapisan plastiknya atau lapisan tanah-tanahnya yang pada betul kita cuci di sini kita Iya nih bersih nih, itu dikeringin dulu atau gimana Bang?
kita keringin dulu sebari di packing sih. Ntar kan di packing nih, langsung di packing dari pencucian. Nanti biar airnya mengendap sendiri ke bawah karena beberapa karung kan kita bolongin. Di packingnya seperti apa bang? Hah? Di packingnya seperti apa? Di packing kayak itu tuh, seperti di karung-karungin lagi, bisa juga dibal, tapi supaya cepat kita dibal dengan dikarungin aja. Ini doang atau gimana? Jenis Karung. karung doang, karung bekas, karung boncos. Berarti beda-beda per kilonya itu beda-beda ya? Iya, beda-beda. Plastik, limbah-limbah plastik, aqua gitu. Kalau misalnya limbah-limbah yang lain kan paling kayak misalnya botol aqua, apa plastik-plastik mainan. Kita kan itu kalau misalnya pengen buang ke pabrik harus tonan. Harus minimal 1 tonan, tonasenya 1 tonan. Kalau misalnya di bawah 1 tonan, paling nggak kita ngejualnya ke Seperti apa? pengirimannya paling kita pakai untuk tonase yang kecil-kecil. Packingnya? Seperti masih sebatas kintalan, kita pasti pakai ini aja, pick up aja buat dikirim lagi ke lapak. Saya bisa melihat secara pengemasannya. Aku sih Udah nggak apa-apa, Septi. Nah itu untuk apa bang ini bang? Ini contoh gilingan plastik dari plastik-plastik bekas nih yang udah digiling, yang udah dikirim ke penggilingan kan hasilnya seperti ini nih. yang dari tadi Ini yang setelah digiling. limbah karung tadi. Bukan. Cuman kalau ini kan kita sampah juga dari penggilingan. Tadinya kan ini masih kotor, masih nyampur sama debu, masih nyampur sama tanah, masih nyampur sama karet segala macam. Di sini kita olah lagi jadi plastik gilingan yang udah bersih yang nantinya kita jual lagi. Pak, kan ini kan ada di pemukiman warga. Dampak dari ini tuh apa, ada keluhan dari warga sekitar atau seperti apa? Ini kan karena kita di sini cuma mengepul barang-barang seperti karung atau plastik yang emang sulit diurai oleh tanah. Kita juga di sini membantu warga sekitar untuk mengurangi barang-barang yang sulit terurai oleh tanah itu dengan cara kayak misalnya warga ada yang punya sampah-sampah nih, nantinya bakal dijual ke kita gitu. Yang nantinya bakal kita urai lagi buat daur ulang selanjutnya. Berarti bisa juga dong Pak. Iya betul. Dan juga membantu kebersihan lingkungan di daerah sini juga ya Pak ya. Iya betul. Karena masih ada nilai ekonomisnya juga kan. Jadi kalau emang masih bisa kita manfaatkan, kenapa enggak gitu. Untuk masalah perizinan di sini itu Iya. Apa aja? Kita kan di sini sebelum dari awal kita membangun usaha ini, kita kan udah koordinasi dengan lingkungan, udah koordinasi juga dengan RT RW dan seperti SKU sampai domisili itu kita ada. Dan memang kita udah nyiapin segala izin-izinnya untuk kita bangun di sini. Udah lama juga itu Pak? Kalau lamanya sih udah 10 tahun, kalau misalnya saya ngelanjutin baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Tadinya kan ini sebelumnya dikelola sama bapak saya. Dan sampai akhirnya saya sampai sekarang. Iya. Yang terhormat Bapak Kaprodi kita, Pak Bradi dan Pak Guru serta teman-teman semua. Jadi hari ini merupakan profesi praktikum lapangan. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang telah dilimpahkan, baik nikmat iman, ihsan maupun sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Salawat serta salam semoga selalu
terjunjung dari Nabi besar kita Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya sebagai MC di sini ingin membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Pak Guru, yang ketiga sambutan dari Pak Kaprodi sendiri, dan yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, kita buka dengan pembacaan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Parubadi. Sambutan dari Parubadi selaku Kaprodi. Pertama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam acara PPL ya. PPL ataupun penutupan dari kampus Stisnu. Terima kasih kepada kepercayaan dari Stisnu dari mahasiswa-mahasiswinya yang mau berkunjung ataupun praktek lapangan yang diketuain oleh timnya saudara guru Muhammad Guru. Nah, untuk seterusnya kami menginginkan mahasiswa-mahasiswi ini sudah punya program setelah lulus dari kampus, kedepannya mempersiapkan diri profesi apa yang mau dijalani, yang digeluti. Dan terima kasih kepada Bapak Prodi, Bapak Fahri yang telah berkunjung ke kantor kami, kantor hukum Rubadi Eza dan partner. Kami ucapkan selamat datang. Semoga penutupan ini sesuai yang diinginkan oleh Bapak pembimbingnya, Bapak Kaprodi, sesuai harapan mahasiswa-mahasiswinya menjadi mahasiswa-mahasiswi yang terbaik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Pak Bahri selaku Kaprodi itu ya, di ilmu dan tata ulama. Pertama-tama saya mengenalkan diri, saya Muhammad Guru. Saya membimbing rekan-rekan udah dari berapa sih? 2 minggu lebih ya, 2 minggu lebih. Dan saya memilih tema memahami perdata dan pidana melayani hidup. Sebenarnya memahami ilmu pidana dan perdata sebenarnya itu kebalik. Melayani lingkungan hidup. Yang saya tahu kan anak-anak sekarang ini Pak tidak mengerti tentang lingkungan hidup di Tangerang Raya khususnya gitu kan. Bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang sudah melanggar aturan, makanya saya mengenali ini. Sebenarnya tidak cocok sih untuk program ilmu ekonomi syariah ini. Cuman saya berkeinginan gitu memberikan pesan kepada rekan-rekan, kepada teman-teman mahasiswa agar mengerti gitu tentang lingkungan. Lingkungan kita ini sudah mulai cacat lah, kalau kita udah mulai sedikit apa namanya banyak pencemaran lah yang kita hanya diam gitu. Makanya saya kenali rekan-rekan agar bisa mengerti mereka kan gitu. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah fokus. Kemarin saya udah kasih arah-arahan dari yang kita surati, yang kita somasi, yang kita laporkan, semua sudah kasih arahan. Dan alhamdulillah kemarin terakhir di perusahaannya apa sih, Sinar apa ya kemarin? UD apa? Sinar Terang. Enggak, kemarin UD apa nih Semanggalan terakhir? Lupa. Nah, lupa gitu Pak. Lupa gitu. Pokoknya perusahaan besar aja kemarin. Lupaan. Pokoknya tempat kumpulan 5B3 lah. Gitu. Alhamdulillah sudah mengumpul. Ya, saya begitu aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang tiga bahan berbahaya beracun, bahan beracun itu seperti apa? Nah, itu Pak yang kita paham, ngasih pemahamannya di situ. Pembimbing PPL hari ini Pak Fahri, kepada Pak Fahri waktu yang Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du.
saya hormati Bapak Guru selaku korporasi dari kantor hukum atau lembaga bantuan hukum atau konsultan hukum bersama dengan Bapak Rusbandi Rubadi yang sudah memberikan waktunya untuk berkesempatan hadir saya dalam rangka penutupan PPL kali ini. PPL pada dasarnya adalah kegiatan akademik yang mana ini wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa di tingkat semester 5 atau 6. Karena PPL kali ini berbeda dengan PPL sebelumnya di tengah pandemi seperti ini, maka konsep PPL yang kita berikan itu adalah konsep PPL berbasis kampus merdeka. Jadi PPL itu diserahkan kepada teman-teman semua, mau di mana, mau seperti apa. Yang penting dalam kegiatan PPL ini ada bentuk pelaporan yang diberikan kepada kampus. Nah, mengenai tentang prodi hukum ekonomi syariah, yang dimana secara gelar akademik pun nanti mereka akan meraih gelar sarjana hukum. Nah, konotasi sarjana hukum ini ternyata banyak. Sarjana hukum itu tidak hanya diidentikan dengan ilmu hukum saja, melainkan beberapa prodi-prodi pun ketika sudah ada kaitannya dengan hukum, semua gelarnya pun akan menjadi sarjana hukum. Akan tetapi yang membedakan adalah di mana sarjana hukum itu akan berkonsentrasi. Seperti misalkan ini bergerak di bidang hukum ekonomi. Nah, mau seperti apa sebenarnya sarjana hukum ekonomi itu, kan begitu. Nah, sarjana hukum ekonomi itu pada akhirnya nanti orang-orang yang akan mengerti tentang ekonomi, lalu dia paham hukum, maka disitu lahirlah tentang disiplin ilmu politik hukum, maka lahirlah kebijakan-kebijakan hukum yang mengenai tentang ekonomi. Begitu. Nah, apa contohnya? Contohnya banyak bisa kita rasakan mengenai tentang politik hukum ekonomi. Kenapa adanya pajak? Kenapa ada istilahnya bayar PBB? Kenapa ada istilah bayar bea cukai? Nah, itu semua adalah bagian kajian daripada hukum ekonomi. Tidak mungkin negara mengambil pajak kalau tidak ada hukumnya. Artinya nantinya pada akhirnya hukum itu bersifat memaksa dan mau tidak mau semua akan menuruti hukum itu sendiri. Nah, maka ketika nanti teman-teman sarjana hukum, walaupun nanti hukum ekonomi syariah, kalian jangan takut. Kalian jangan takut hanya untuk menjadi orang yang hukum di ekonomi syariah, tidak. Karena ranah untuk menjadi advokat pun ketika kalian lulusan hukum ekonomi syariah pun bisa. Yang penting gelarnya SH. Begitu. Tinggal bagaimana nanti teman-teman mau konsen di dalamnya atau tidak. Walaupun jauh dari kata ilmu hukum murni dalam metode pembelajaran atau mata kuliah yang ada di kampus itu. Begitu. Tertarik sebenarnya ketika ada PPL di kantor hukum. Kenapa? Karena ini akan merubah mindset lulusan-lulusan STISNU yang notabene dia HES dan HK. Karena untuk keluar dari mindset itu susah. Kalian pasti akan berpikir hukum ekonomi syariah aja. Yang HKI kalian hanya berpikir pasti hukum keluarga Islam saja. Padahal tidak. Kalian coba keluar dari mindset itu. Kalau kalian benar-benar mau fokusin dalam dunia hukumnya, maka kalian pelajari lagi tentang ilmu hukumnya ya, saya katakan. Di situ ada pidana dan perdata. Waalaikumsalam.